Diincar Cina, Jepang kerahkan pasukan ke Laut Cina Timur. Cina sepertinya tak ingin berhenti menebar konfrontasi dengan negara-negara tetangga. Meski belum lama ini Tiongkok disebut-sebut tak bakal lagi berulah di kawasan Laut Cina Selatan selama 5 tahun. Kini Beijing mulai bertingkah. Kabar mengejutkan datang dari ketegangan antara Jepang dan Cina yang semakin memuncak. Bahkan pihak Tokyo disebut-sebut telah siapkan pasukan dengan jumlah banyak untuk hadapi Beijing. Pertimbangan untuk tindakan militer itu diambil Jepang setelah hubungan kedua negara makin memanas baru-baru ini. Jepang disebut ingin melancarkan serangan balas dendam pada Tiongkok yang diketahui meningkatkan aktivitas di kawasan yang cukup dekat dengan wilayah Jepang. Hal itu dianggap sebagai bentuk Cina meremehkan dan mengibarkan genderang perang pada Jepang. Mengutip dari express.co.uk, Selasa 9 Maret 2021, kawasan Laut Cina Timur kini makin memanas lantaran Jepang merasa dipermalukan oleh Tiongkok. Pembawa acara WION, Sobit Mittal, mengungkapkan bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukannya di kawasan tersebut. Hal itu tak lain adalah untuk balas dendam termasuk membungkam aktivitas dan menekan kemajuan militer Cina. Memanasnya hubungan kedua negara di kawasan ini tak lain karena Cina diketahui mengesahkan undang-undang yang mengizinkan keterlibatan senjata dan kapal internasional untuk masuk kawasan sengketa. Beijing telah meningkatkan aktivitasnya di Laut Cina Timur dan ini telah meningkatkan alarm di Tokyo. Jepang sekarang sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan mereka sendiri untuk menangani lonjakan aktivitas Cina di dekat Pulau Diaoyu yang dikendalikan Tokyo, jelas Mittal. Melansir dari Seoul China Morning Post, penjaga pantai Cina diketahui telah meningkatkan kehadirannya di perairan dekat wilayah Jepang. Peningkatan aktivitas terjadi setelah Cina menerapkan undang-undang baru. Sebuah undang-undang yang memungkinkan pasukan militernya menggunakan senjata terhadap kapal asing yang dilihat Beijing secara ilegal memasuki perairannya, tulis Seoul China Morning Post seperti yang dilansir express.co.uk. Namun rencana tersebut tak hanya melibatkan dua kekuatan besar Asia ini, bahkan Jerman secara terang-terangan mengatakan bakal mengirim kapal perangnya ke kawasan sengketa ini. Apa yang dilakukan oleh Jerman ini tak lain semata-mata membantu Jepang melawan Cina. Meski dengan dalil menjadi penengah, namun kedekatan Jepang dengan Jerman memang tidak bisa dikesampingkan di bidang militer. Tetapi langkah yang diambil Jerman ini pun tak didiamkan oleh Cina. Langkah ini disambut dengan sikap permusuhan dari Beijing yang mengeluarkan peringatan kepada negara Eropa. Kementerian Luar Negeri dari Pertahanan Jerman mengatakan kapal itu tidak akan melewati apa yang mereka sebut 12 nautical mile. Istilah ini mengacu pada sabuk perairan pantai yang membentang sejauh 12 mil laut dari garis pantai suatu negara yang dianggap sebagai batas kontrol teritorial yang dapat dilakukan oleh negara manapun. Menurut pemerintah Berlin, fregat Jerman diperkirakan akan berangkat ke Laut Cina Selatan pada bulan Agustus. Misinya, kata mereka, adalah untuk memperkuat multilateralisme dan menunjukkan dukungan Jerman untuk konvensi PBB tentang hukum laut. Rencana sekutu NATO itu pun mendapat respon pujian dari pihak Washington belum lama ini. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters,
Kami menyambut baik dukungan Jerman untuk tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik. Komunitas internasional memiliki kepentingan penting dalam pelestarian tatanan maritim terbuka. Amerika Serikat secara teratur menuduh Beijing melakukan militerisasi kawasan itu dan mencoba mengeksploitasi cadangan minyak dan gas alam. Sebelumnya, terkait situasi di Laut Cina Selatan, seorang pakar politik internasional memperkirakan Cina tidak akan memicu bentrokan militer di sana dalam 5 tahun ke depan. Mengutip kontan.co.id, pakar Cina Imogen Page-Jarrett menjelaskan Cina memang telah memanfaatkan pandemi untuk meningkatkan cengkeramannya di Laut Cina Selatan dan meningkatkan aktivitas jahat di wilayah Himalaya dengan India yang memicu kekhawatiran Perang Dunia Ketiga karena rezim komunis secara agresif untuk menegaskan dominasi globalnya. Namun dia mengatakan proyeksi menunjukkan tidak akan ada konflik di daerah tersebut selama 5 tahun ke depan. Perkiraan inti kami adalah bahwa Cina dan Amerika Serikat tidak mencari konflik militer langsung, meskipun kami memprediksi kedua negara akan melanjutkan latihan militer. Ini sebagian besar adalah untuk kekuatan, jelas Page-Jarrett kepada Express.co.uk. Dia menambahkan, kami memperkirakan hingga periode 5 tahun ke depan, sehingga dalam periode ini kami tidak mengharapkan adanya konflik antara Cina, negara-negara Asia Tenggara atau Cina dan Amerika Serikat. Presiden Xi Jinping mengklaim Cina memiliki hak kepemilikan bersejarah atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, meskipun putusan arbitrase internasional 2016 mengatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum di bawah hukum internasional. Akan tetapi Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei juga memiliki klaim yang tumpang tindih untuk beberapa bagiannya. Sejak pandemi dimulai, kami telah melihat Cina menjadi lebih berani dan proaktif di Laut Cina Selatan. Saya pikir itu bukan satu-satunya contoh. Kami juga telah melihat Cina meningkatkan aktivitasnya di wilayah Himalaya dengan India juga. Cina telah memanfaatkan negara-negara lain yang disibukkan dengan pandemi untuk memajukan kepentingannya di kawasan ini, papar Page-Jarrett. Dia melanjutkan, tentunya ini menjadi perhatian negara-negara yang juga mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan sehingga termasuk anggota ASEAN. Itu juga menjadi perhatian Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategis di kawasan itu, yang berarti telah terjadi peningkatan patroli dari kedua belah pihak, paparnya.